Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua dan terakhir dari saya. Saya berharap sudah mulai mengerjakan tugasnya yang kemarin hari Senin ya, saya ingatkan. Kali ini kita akan membicarakan tentang prinsip lingkungan, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh pada pangan dan juga sebaliknya. Jadi kita mulai dengan melihat adanya satu krisis pangan dan ini tidak hanya terjadi di dunia, namun juga di Indonesia juga itu sudah pada beberapa tahap tertentu. Ini lagi-lagi saya ingatkan bahwa di Indonesia ini adalah satu negara yang mempunyai eh, tingkat yang berbeda-beda, baik dilihat kemarin dari segi kemampuan SDM, itu mulai dari yang SDM 0,4 sampai 4.0 itu kita ada semua, pun juga pada konteks kondisi dan krisis pangan di Indonesia. Ada satu bagian negara kita yang memang sangat, kalau kita lihat ini ketahanan pangannya sudah sangat kritis, dan di Jawa Timur ini sangat banyak. Kalau saya dulu tahun sekitar 2011, 2006 itu pernah melakukan riset tentang ketahanan pangan itu, yang miris adalah beberapa lokasi yang seharusnya menjadi lumbung pangan justru menjadi terjadi pangan yang kritis meskipun tidak sampai ke kelaparan gitu. Nah, pada konteks ketahanan pangan, ini adalah konsepsi di mana ketahanan pangan dianggap sebagai cukup, ada yang misalnya sedikit, namun ada juga yang sebenarnya ada, namun hanya ketidakpastiannya saja yang muncul. Nah, ketahanan pangan ini seringkali beberapa diskusi menyebutkan bahwa ada satu tingkatan yang lebih baik seharusnya yang harus dikejar di Indonesia adalah kedaulatan pangan, di mana kalau ketahanan pangan sebenarnya kita hanya cukup tidaknya pangan. Namun di sini seringkali terkadang meskipun cukup, namun kita tidak berdaulat terhadap pangan itu. Sehingga ke depan adalah untuk betul-betul, karena ini urusannya juga terhadap keamanan negara dan keberlangsungan suatu negara, maka seharusnya ketahanan pangan ini sudah berubah menjadi kedaulatan pangan. Karena kalau kita hanya tahan pangan, misalnya kalau kita konteks salah satunya adalah melihat pada konsumsi mie begitu ya, maka kita mungkin sampai saat ini bisa masuk pada kategori ketahanan pangan itu mungkin baik. Namun kita sama sekali tidak mempunyai kedaulatan terhadap pangan dalam konteks di sini adalah mie. Maka suatu saat jika luar negeri misalnya menghentikan ekspor wheat atau terigu, maka kita menjadi ketahanan pangan kita kritis. Nah, ini kita bisa banyak diskusi sebenarnya tentang ketahanan pangan yang melibatkan beberapa komoditas yang tidak ada di dalam negeri. Salah satunya adalah mie. Namun coba kita simpan saja untuk diskusi yang itu. Kemudian yang kedua adalah konsepsi kedaulatan pangan yang seharusnya untuk dilakukan adalah kita harus melihat bahwa kedaulatan pangan ini lebih penting karena kita tidak hanya bertahan terhadap pangan atau mempunyai ketersediaan stok pangan, namun kita juga harus, yang pertama adalah stok pangan kita menjamin keberlanjutan. Dan stok pangan kita sendiri yang mengontrol. Dan stok pangan kita memberikan kesetaraan dan keadilan pada pengkonsumsi, pada distributor, dan juga pada produsen. Nah, seringkali kalau kita bicara hanya ketahanan pangan, maka kita seringkali sovereignty-nya atau yang biasanya orang banyak menyebut itu pembagian keuntungannya itu menjadi tidak merata, sehingga seringkali produsen-produsen pangan kita menjadi tidak berdikari di negeri sendiri dan menjadi korban dari rantai pasok yang masih perlu diatur di Indonesia. Kemudian konsepsi dari keseluruhan ini pada prinsipnya kita sudah mulai agak masuk ke dalam
bagaimana kita bisa mengelola dan memanajemen sumber daya alam yang ada di kita, dan juga kita mampu untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan lingkungan kita manajemen, kita kelola supaya terjaga kelestariannya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini bahwa pada prinsipnya pengembangan sumber daya alam di Indonesia ini sampai hari ini masih belum dilakukan dengan optimal. Nanti akan kita bahas, dan juga beberapa sumber daya kita seringkali menjadi lahan eksplorasi bagi peneliti-peneliti asing. Nanti banyak saya bisa tunjukkan beberapa peneliti-peneliti asing itu sangat menghormati, sangat menyanjung bahwa di Indonesia itu adalah gudangnya sumber daya alam sebenarnya. Jadi kalau dulu kita menganggap kita nomor 2 setelah Brasil sumber daya biodiversity-nya, sebenarnya kita nomor 1, karena kalau di Brasil kita hanya menghitung adalah di daratan. Sedangkan kalau sumber daya alam yang ada di laut kita pertimbangkan, maka kita jauh melampaui Brasil untuk biodiversity-nya. Nah, secara prinsip kedaulatan pangan ini ada beberapa yang mungkin kita tidak perlu terlalu fokus pada bidang ini atau pembahasan ini. Namun yang saya ingin sampaikan di sini, saya akan coba ambil adalah yang pertama tentang perlindungan sumber daya, dan yang kedua adalah bagaimana kita memerlukan satu pendekatan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan. Jadi ini bagaimana kita menyelesaikan pangan yang sangat ini perlu untuk dikembangkan dan juga perlu untuk diperbanyak untuk ketersediaannya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang perubahan pola karakter pangan manusia, di mana ini juga terjadi tidak hanya di luar negeri, namun juga di Indonesia. Nah, di Indonesia ini juga ada beberapa perubahan pola pangan, di mana pola pangan ini dikenal ada beberapa. Yang pertama adalah pola tradisional, di mana ini semua dulu mengikuti pola-pola tradisional. Namun hari ini kita bisa melihat bahwa pola konsumsi manusia, kita bicara mungkin di Indonesia dulu, ini sudah mulai bergeser. Jadi yang pertama dulu kita mengkonsumsi itu adalah polanya makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, namun karena beberapa perubahan pola konsumsi dan gaya hidup, seringkali pagi kita bisa sarapan, namun siang kalau bekerja kita seringkali tidak sempat untuk makan, dan kemudian baru malamnya kita bisa makan. Ada juga satu pola tertentu, yang pertama adalah pagi ini nggak sempat makan, siang baru bisa mengkonsumsi, dan nanti malam juga bisa mengkonsumsi. Nah, kemudian yang terakhir adalah makan itu hanya satu kali. Nah, permasalahannya di sini kita perlu batasan yang jelas, yang dimaksud makan itu seperti apa. Ya, karena makan ini bisa jadi orang yang mengkonsumsi misalnya bakso itu ada yang menganggap camilan, ada yang menganggap makan gitu ya. Namun kita coba batasi bahwa makan itu adalah memang yang dikhususkan untuk makan, untuk mengisi energi yang memang kita butuhkan, dan basicnya adalah karena lapar, bukan karena ingin mengkonsumsi karena kebutuhan lain. Nah, pergeseran ini sudah menjadi kesepakatan bahwa terjadi pola pergeseran-pergeseran seperti ini, namun yang kita fokuskan adalah dengan munculnya pola-pola konsumsi, dengan kemudian tren yang di sebelah kiri, maka kita melihat ada satu perubahan tren di mana pertama, untuk makan pada prinsipnya adalah karena kebutuhan. Namun dengan berjalannya waktu dan juga dengan adanya arus kebudayaan, kemudian adanya perubahan pola hidup dan yang lain, maka terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi bahwa makan itu bukan lagi menjadi hanya kebutuhan, namun juga sebagai yang pertama adalah
gaya hidup, kemudian yang kedua adalah kesehatan, kemudian ada juga yang makan hanya untuk kesenangan, untuk mencoba saja. Ya. Nah, ini tentu saja nanti juga ada pergeseran pola konsumsi, di mana kalau untuk gaya hidup, kesehatan, dan leisure, ini biasanya bergeser tidak hanya pada kebutuhan pokok. Artinya tidak ada gaya hidup, kemudian kesehatan ini makanan yang dikonsumsi atau leisure gitu ya, makanan yang dikonsumsi ini adalah makanan utama atau makanan pokok. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu ke kafe, maka yang paling umum untuk dikonsumsi atau dipesan itu adalah bukan makanan yang berbasis nasi, namun berbasis roti, berbasis kentang, berbasis mie, ataupun berbasis raw material yang lain, yang ini pada prinsipnya adalah bukan makanan pokok di kita, gitu ya. Namun jika Bapak Ibu pindah ke yang lain misalnya, maka juga konsumsinya pasti bukan konsumsi pokok. Nah, masalahnya di Indonesia yang menjadi masalah adalah konsumsi makanan itu diversitasnya itu masih belum banyak. Kita masih secara umum mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Dan ini nanti sangat berpengaruh pada pola bagaimana kita mempertahankan ketahanan pangan kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk nanti ke pokok bahasan adalah konsepsi dasar kedaulatan pangan. Ini saya garis bawahi tidak pada semuanya, karena kalau pada konteks kebijakan, maka nanti akan kita bahas bahwa konteks kebijakan ini mempersyaratkan pada konteks kalau tingkatannya nanti pada biosfer sampai ke populasi atau habitat. Kalau konteksnya ke bawah, maka kita perlu konteks pendekatan yang lain, yaitu teknologi. Nanti akan kita bahas secara umum. Nah, kalau konsepsi dasar supaya kita bisa berdaulat pada pangan, maka kita memerlukan yang namanya penggunaan lahan, air, kemudian sumber daya alam, baik renewable maupun non-renewable secara optimal. Kemudian sumber daya lokal ini juga masih perlu dioptimasi. Ya. Nah, ini nanti akan kita temukan dengan inovasi dan teknologi yang masih belum optimal untuk di Indonesia. Namun beberapa penelitian kita melihat bahwa sekarang sudah mulai masuk. Di beberapa penelitian di LIPI itu banyak sekali perbaikan-perbaikan, kemudian mengeluarkan benih-benih baru, mengeluarkan kemudian bibit-bibit baru, itu juga sudah mulai banyak untuk di LIPI ya. Di balai-balai riset itu juga mengeluarkan beberapa pendekatan itu untuk menyelesaikan masalah pangan. Namun untuk ini kita nanti akan lebih fokus pada lahan, kemudian pemberdayaan sumber daya lokal, dan juga pemberdayaan atau mengoptimalkan teknologi untuk menyelesaikan pangan. Nah, untuk itu kita perlu mengerti dulu, karena kemarin di minggu kemarin populasi di Indonesia itu juga ada tren naik, jadi tidak hanya di dunia, dan populasi ini ternyata juga mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat seberapa jauh dia menjadi kategori negara ya. Contoh misalnya negara berkembang itu peningkatannya juga tidak sebesar seperti populasi pada negara-negara yang maju. Nah, datanya sudah banyak seperti itu, namun tentu saja datanya itu perlu diteliti apakah juga misalnya orang yang mengungsi dari negara tertentu yang notabene-nya misalnya adalah negara masih berkembang atau terbelakang, kemudian berpindah ke negara maju, ini juga termasuk dihitung di negara maju. Namun pola konsumsi dari banyaknya populasi itu, maka ini kita perlu lihat. Contoh misalnya, kalau orang yang tradisional atau orang yang masih ada pada negara-negara yang non-developed, maka umumnya dia prosesnya adalah mengkonsumsi secara langsung, umumnya ya, tidak semua, dari grain atau tumbuhan biasanya langsung dikonsumsi. Namun untuk negara-negara yang lebih berkembang, biasanya ini ada banyak
faktornya salah satunya adalah prestis ataupun yang lain, bahwa mengkonsumsi makanan itu dia sudah mulai untuk banyak mengkonsumsi kambing, mengkonsumsi sapi ataupun yang lain ya. Basisnya adalah daging, di mana kita lihat di sini bahwa mengkonsumsi daging sebenarnya adalah kita memperpanjang suatu rantai untuk menghasilkan pangan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Padahal di sini kita melihat bahwa proses dari perubahan menjadi daging itu kalau kita lihat dari segi kalori yang masuk, maka satu yang hanya digunakan untuk mengembangkan sel daging. Sedangkan 6 ini terbuang. Nah, nanti akan kita lihat karena saya juga akan menunjukkan lost energy yang ada saat kita melakukan konsumsi. Nah, sehingga pola konsumsi kita diharapkan yang tadi kita mengembalikan pada pola konsumsi untuk sangat meminimalisir perpanjangan rantai dari konsumsi. Sehingga kalau bisa dari tanaman langsung dikonsumsi ke manusia. Karena ini nanti kita dengan proses konsumsi, pola konsumsi yang seperti ini, maka akan ada efisiensi energi, akan ada optimasi lahan dan lingkungan, dan kita bisa mengoptimasi sumber daya alam yang perlu dilakukan. Nah, satu persatu mari kita coba untuk bahas. Mengapa energi itu perlu diefisiensikan? Karena kita melihat tadi jika kita melalui rantai yang lebih panjang, maka energinya menjadi lebih banyak. Sehingga dengan cara kita langsung mengkonsumsi misalnya dari jagung, kemudian kita konsumsi, atau kemudian dari rumput laut kita konsumsi, atau dari kentang langsung kita konsumsi misalnya tanpa perlu kemudian dibuat yang lain, maka pada prinsipnya adalah kita mengurangi kerusakan lingkungan. Karena kalau kita melihat di sini bahwa pada setiap proses produksi, pada prinsipnya kita mengeluarkan gas emisi karbon dioksida. Sehingga dengan banyaknya keluaran untuk yang karbon dioksida itu, maka kita juga menyumbang pada kerusakan lingkungan. Ya. Dan ini kita lihat bahwa kalau kita analisis di sini, food ini berperan sebanyak 26% dari keseluruhan gas emisi yang ada di dunia. Nah, sedangkan beberapa yang 6 ini kalau kita jabarkan bisa dilihat seperti yang di sebelah kiri, di mana setiap pangan yang digunakan itu kita harus mengeluarkan beberapa hal. Contoh misalnya, nanti akan ada contohnya bagaimana cara kita dan bagaimana kok bisa bahwa dengan memperpanjang rantai maka jumlah emisi yang dikeluarkan juga akan menjadi lebih banyak. Nanti akan kita lihat tingkat efisiensi energi untuk yang selanjutnya, namun kita bahas dulu untuk yang menghasilkan emisi itu seperti apa. Secara detail, emisi yang dikeluarkan untuk setiap raw material atau bahan pangan itu bisa digambarkan seperti sebelah kiri ini. Kita melihat bahwa semakin tinggi atau karena misalnya goat atau cow atau sapi ini nanti pasti akan mengkonsumsi dari awal di sini. Sehingga proses dari ini, proses produksi untuk menghasilkan ini, maka kilogram karbon dioksida emisinya sebesar ini. Sehingga semakin kita mengkonsumsi di daerah ini, maka kita mengkonsumsi pangan yang relatif less emission. Sehingga ini yang diharapkan untuk bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, sehingga makanan yang di sini ini umumnya di dunia yang sudah berkembang ini adalah makanan-makanan yang bentuknya adalah tidak kebutuhan, tapi lebih pada leisure, kesenangan ataupun yang lain. Jadi kalau ditanya makan apa, berarti itu pada prinsipnya ada pada kesenangan atau leisure, bukan pada kebutuhan. Karena kalau kebutuhan kita bisa mendapatkan itu dari beberapa hal yang di sini yang lebih less emission. Selanjutnya, bagaimanakah emisi ini bisa
hasilkan ya. Ini saya contohkan ada beberapa data dari Kederberg tahun 2009 ini tentang bagaimana kita merubah dari yang terigu menjadi bentuk yang dia termil atau tepung, maka nanti pada prosesnya itu akan dihasilkan emisi sebagai hasil dari proses penepungan itu adalah keluar dari karbon dioksida pada proses melakukan traktor atau diesel untuk proses penanaman, ini adalah kilogram karbon dioksidanya. Kemudian pada proses pengeringan, pada proses fertilizer untuk diproduksi, itu menghasilkan sekian, kemudian karbon nitrogen dioksida, kemudian ini juga, kemudian packaging, transport, kemudian penggilingan, distribusi, sehingga nanti akhirnya menghasilkan satu emisi yang sangat besar. Dan ini sangat berbeda jika kita langsung mengkonsumsi, mungkin hasilnya adalah less than 0,05 mungkin ya, tidak sampai 0,01. Kita langsung jadi mengkonsumsi, kemudian baru kita langsung buat mie dan yang lain, itu langsung cepat, tidak perlu sampai mil. Padahal untuk menjadi mil saja, maka kita menghasilkan sekian kali lipat, ini berapa, 0,49 atau 48 ini akan menghasilkan total karbon dioksida. Dan ini ilustrasi bagaimana emisi itu dihasilkan di saat kita memproduksi pangan yang lebih banyak diolah ya. Jadi kalau memungkinkan itu adalah konsumsi pangan yang non-preserve atau non-processing, itu akan lebih ramah terhadap lingkungan. Tentu saja pada prinsipnya sebenarnya di perkuliahan ini juga tidak kemudian menyarankan kita harus makan yang mentah-mentahan ataupun yang lain. Namun ini adalah untuk pengetahuan bahwa dengan kita mengkonsumsi less processing raw material atau yang tidak terlalu banyak diolah, maka kita juga membantu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Selanjutnya, kita perlu untuk mengefisiensi energi. Kenapa? Tadi kita sudah pelajari bahwa energi sebanyak 7 kalori pada prinsipnya yang digunakan untuk mendevelop atau perkembangan sel daging atau muscle itu hanya 1 kalori saja. Sepertinya kok lebih banyak yang hilang. Kenapa seperti itu? Maka sebenarnya penjelasannya ada di sini. Di slide ini sengaja saya buat untuk sedetail mungkin supaya lebih mudah untuk difahami. Jadi kalau kita berbicara tentang energi dari pangan, maka setiap kita memakan, maka proses kita memasukkan pangan ini dinamakan sebagai ingested energy atau pangan yang kita konsumsi, dan ini juga disebut sebagai gross energy atau energi kotor, karena energi yang kita masukkan, misalnya daging sekian energi, 1000 energi, maka kita masukkan, apakah secara otomatis kita memasukkan 1000 energi? Itu tidak. Karena apa? Karena pada proses untuk di metabolisme, maka pangan ini melalui serangkaian mekanisme untuk bisa digunakan untuk pertumbuhan maupun untuk maintenance sel di dalam tubuh. Jadi begitu kita makan, maka ada beberapa yang nanti begitu kita makan, ada beberapa yang tidak bisa kita cerna, kita serap, sehingga kemudian akhirnya menjadi feses ataupun dibuang dalam bentuk energi gas yang lain. Nah, fecal energy tentu saja misalnya Bapak Ibu mengkonsumsi tumbuhan misalnya ya, yang bisnya polisakaride tumbuhan yang kompleks, maka umumnya energinya sangat kecil. Sehingga itu banyak sekarang pola diet mengkonsumsi buah misalnya. Kenapa? Karena di buah itu pada prinsipnya yang banyak adalah
polisakarida base dengan susunan kompleks, sehingga proses untuk nanti menghasilkan energi itu lebih kecil karena serat dan yang lainnya itu tidak dimetabolisme. Dia akan lolos menjadi feses. Sehingga kalau kita memasukkan suatu pangan yang di sini masih kotor, maka nanti akan ada beberapa yang dihilangkan, dan ini disebut dihilangkan ini dalam artian tidak dapat dimetabolisme, dan ini dinamakan sebagai fecal energy. Kemudian pada prosesnya juga di dalam usus nanti setiap makanan juga akan dilakukan proses fermentasi, merubah beberapa senyawa yang umum kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Dan perlu diingat di sini adalah semua makanan pada prinsipnya nanti harus sebelum digunakan oleh sel, maka harus dikonvert dulu menjadi satu senyawa yang namanya asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini entah Bapak Ibu mengkonsumsi tahu, mengkonsumsi daging, mengkonsumsi steak, mengkonsumsi apapun yang base-nya protein atau kemudian lemak ataupun kemudian yang lain karbohidrat, semuanya nanti akan dikonvert menjadi asetil-CoA pada prinsipnya. Nah, proses beberapa converting dari senyawa-senyawa ini nanti akan menghasilkan combustible gas, dan ini juga akan ada yang dikeluarkan atau di energi yang hilang. Sehingga nanti setelah semuanya tercapai, maka akan ada yang dinamakan digestible energy, di mana ini adalah energi yang diserap oleh tubuh nantinya. Namun pada konteks ini juga nanti untuk proses memetabolisme ini ada urinary energy yang harus dikeluarkan. Artinya nitrogen-nitrogen yang tidak digunakan itu juga akan dikeluarkan melalui urin, dan ini dinamakan juga urinary energy, artinya dihilangkan. Nah, pada proses ini biasanya kita mengeluarkan heat, dan nanti ada di heat ini juga akan dikeluarkan beberapa bentuknya keringat dan yang lain, maka ini juga kita kehilangan energi lagi dari digestible energy atau energi yang diserap. Sehingga pada proses ini dan proses ini energi yang hilang juga sudah lumayan besar. Sedangkan selanjutnya kita akan mendapatkan metabolisable energy, di mana ME ini adalah energi yang memang betul-betul bisa kita gunakan sebagai bahan atau energi yang kita manfaatkan untuk metabolisme. Namun pada proses ini nanti kita sudah memahami atau sudah diajak untuk masuk ke dalam siklus sel, yaitu di sini adalah siklus Krebs. Nah, semua siklus metabolisme biokimia ini yang saya sebutkan tadi adalah dengan masuk ke asetil-CoA. Dan asetil-CoA ini adalah menjadi pintu gerbang untuk masuk ke siklus Krebs. Dan siklus Krebs ini tidak semuanya nanti akan dirubah menjadi ATP sintetase dan juga glukos. Dan di sini semuanya nanti akan dilakukan proses pembuangan energi mulai dari ATP, ADP, dan yang lain dengan menggunakan prinsip-prinsip metabolisme. Dan pada konteks ini juga ada dua. Yang pertama adalah metabolisme, namun di saat yang sama juga ada yang dinamakan katabolisme. Metabolisme kita menggunakan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang menghasilkan energi. Namun untuk konteks ini maka obligatory thermogenesis, di mana panas yang berlebih itu dihasilkan, maka nanti akan memecah beberapa ATP, namun pada konsep ini adalah ATP justru dibentuk sehingga membutuhkan energi, sehingga energinya akan hilang lagi di sini. Nah, ada beberapa sebelum nanti kita bisa memanfaatkan, itu juga ada beberapa yang harus terjadi di sini. Net metabolisable energy adalah energi bersih atau energi yang memang betul-betul akan kita gunakan, namun di sini juga ada pengaruh dari beberapa misalnya hormon, ada beberapa yang misalnya karena sakit tertentu,
ada beberapa metabolisme tertentu, kita pada metabolisme kita menghasilkan beberapa enzim yang tidak normal dan yang lain, itu juga akan hilang sehingga nanti terakhirnya yang di sini tadi masuk adalah 7 kalori, di sini tadi yang tinggal 1 kalori. Dan di sini ini juga nanti akan masih digunakan untuk basal metabolism atau metabolisme dasar untuk sel dan juga untuk physical activity atau aktivitas sel dan juga nanti untuk perkembangan dari sel-sel. Entah itu misalnya kalau kita meat maka adalah sel muscle atau daging itu yang akan dikembang atau dikembangkan. Nah, ini mungkin kita agak masuk sedikit ke teknis berarti dan mungkin agak sulit untuk difahami. Jadi ini tidak perlu kemudian menjadi satu yang difahami betul ya, karena ini pada prinsipnya adalah pengantar untuk diskusi saja, untuk mengantarkan kepada Bapak Ibu bagaimana bahwa mengkonsumsi itu ternyata juga kita harus mempertimbangkan energi yang digunakan untuk memproses dan juga sisa energi setelah pangan itu kita konsumsi. Dan itu yang menjadi bahasan utama di slide ini. Kemudian yang kedua, ini adalah mengapa kita perlu mengoptimasikan lahan dan lingkungan. Kalau kita lihat, pada prinsipnya untuk menghasilkan daging, kita membutuhkan luasan yang lebih lebar dibandingkan jika kita mengkonsumsi langsung tanaman atau langsung bahan pangannya. Dan ini menjadi urgent untuk kita ketahui bahwa pada prinsipnya kebutuhan dari lahan itu bisa digambarkan seperti ini. Saya ambil datanya dari Global Food Network, bahwa kebutuhan kita untuk konsumsi, untuk pangan, itu sangat luar biasa tinggi. Sehingga ada yang meramalkan bahwa pada prinsipnya kita membutuhkan nanti 2050 sebanyak itu sekitar 2,8% atau 2,8 kali dunia untuk menghasilkan pangan. Dengan asumsi yang sekarang tanpa adanya pendekatan-pendekatan bioteknologi. Di mana hal ini di saat yang sama juga kapasitas lingkungan itu menjadi rendah atau menurun. Sehingga hal ini menjadi sangat perlu kita untuk mengoptimasikan lahan dan lingkungan. Sehingga pendekatan-pendekatan terhadap misalnya bercocok tanam dengan menggunakan teknik-teknik yang baru, yang lebih ramah lingkungan, misalnya kemudian bercocok tanam indoor, dan banyak pilihan ini yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan. Kemudian selain daripada itu, keterbatasan lahan ini juga harus dipertimbangkan karena ini pola konsumsi yang di awal tadi ya sebenarnya. Dengan kita mengkonsumsi beberapa bahan pangan, itu kita bisa mengetahui beberapa potensi dari health risk atau risiko kesehatannya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, maka ini jelas sekali terlihat datanya bahwa mengkonsumsi beef atau yang meat based food itu mempunyai kecenderungan efek kesehatannya di atas rata-rata. Sedangkan dengan mengkonsumsi beberapa bahan yang relatif dia bisa awal dari tanaman atau yang langsung atau non proses itu biasanya lebih rendah untuk resiko kesehatan. Dan ini juga sangat menarik untuk diteliti sebenarnya. Kenapa misalnya beef dan yang lain ini menjadi resikonya tinggi dibandingkan dengan misalnya kita memakan kacang-kacangan atau yang lain. Ini banyak analisisnya. Ada yang menganalisis misalnya pada prinsipnya manusia diciptakan itu makannya dasar adalah makanan yang berbasis tumbuhan. Karena apa? Misalnya kalau kita lihat struktur dari gigi, maka gigi taring kita tidak terlalu panjang sehingga kita didesain untuk sebenarnya mengkonsumsi meskipun omnivor ya manusia, namun kita didesain untuk lebih condong memakan plant atau tumbuhan ataupun sereal yang sebenarnya basisnya adalah berbasis karbohidrat. Namun yang karbohidrat kompleks.
Dan ini yang bisa kita lihat. Kalau dilihat di sini sebenarnya ada beberapa golongan di sini. Kalau misalnya kolesterol, dan di sini ini lebih tinggi memang ada di beef, sedangkan yang lain hampir tidak terdeteksi untuk kolesterolnya. Dan ini adalah yang juga sepertinya memicu tingginya angka dari efek kesehatan mengkonsumsi pangan. Oke, untuk itu selain dari yang mengkonsumsi yang energi tadi, optimasi lahan tadi adalah yang terakhir itu adalah kita harus bisa mengoptimasi sumber daya alam. Dan optimasi sumber daya alam ini juga sudah lama diprediksi oleh para ilmuwan, sehingga optimasi SDA ini sampai saat ini itu di pendekatannya macam-macam ya. Selain dengan pendekatan bioteknologi dan yang lain juga, ada beberapa orang yang mencoba untuk mengoptimasi sumber daya alam yang selama ini masih belum banyak dilirik sebagai bahan pangan. Salah satu contohnya adalah menggunakan alga sebagai konsumsi dasar, karena misalnya mengkonsumsi rumput laut kalau di Jepang sudah biasa, namun di Indonesia mungkin perlu untuk diperkenalkan lebih intens ya. Alga ini adalah alga yang jenisnya adalah makroalga. Sedangkan kalau yang lain itu juga sudah mulai menggunakan mikroalga sebagai bahan pangan, yang ini juga Bapak Ibu misalnya memakan suplemen, misalnya spirulina, chlorella, dan ini bisa digunakan untuk bahan pangan yang sampai saat ini karena saking tingginya nutrisi dan juga bahan-bahan yang ada di dalam chlorella, sel chlorella dan spirulina itu, maka sampai saat ini masih digunakan sebagai suplemen. Kemudian ada juga yang bahkan membuat artificial feed, artificial meat. Artificial meat ini sudah berhasil dan baru-baru ini di Singapura bahkan ada startup khusus yang membuat artificial meat. Hanya saja memang harganya masih mahal. Harganya sekitar 1 kilo, kalau dikonversikan itu sekitar 5 juta. Namun tidak pada harganya, yang perlu kita beri atensi di sini adalah sudah mampunya kita untuk menghasilkan meat atau daging yang dihasilkan di laboratorium dari tanpa kemudian memberikan makan tumbuh-tumbuhan hijau yang akhirnya ini menghasilkan emisi seperti yang kita bahas di depan. Kemudian ada yang menggunakan single cell protein, kemudian ada yang menggunakan insek. Jadi insek ini sudah banyak digunakan juga dan dipilih sebagai makanan alternatif untuk ke depan. Ada juga yang menggunakan pendekatannya adalah indoor environment, di mana kita mengotak-atik supaya ada lahan tertentu yang tidak mungkin untuk bisa digunakan menanam komoditas pangan, namun karena pendekatan indoor, maka ini bisa dilakukan. Kalau ini masih belum juga cukup, misalnya bahkan ada penelitian yang coba untuk mengkonversi feses menjadi pangan. Nah, ini banyak ide-ide ekstrim untuk yang akhir-akhir ini yang sebenarnya ini perlu pendekatan beberapa hal, tidak hanya kemudian kita mengkonversi saja, kemudian meneliti saja, namun ada pendekatan bahkan mungkin nanti ke kebijakan atau coba mendrive bagaimana manusia mulai beralih dari memakan A menjadi memakan B. Dan ini sudah lama sebenarnya kita alami. Contoh misalnya tanpa sadar kita sekarang sudah menganggap mie itu sebagai bahan pokok yang tidak bisa kita lepaskan bahkan mungkin. Apalagi bagi mahasiswa-mahasiswi undergraduate ya S1 itu mungkin menjadi sudah makanan pokok. Dan saya pernah mendengar juga bahwa di Indofood itu juga bahkan mempunyai cita-cita untuk merubah habit makan manusia Indonesia ini untuk beralih ke mie. Jadi makan mie itu sudah menjadi makanan yang wajib untuk kita. Nah, ini
di satu sisi mungkin diversifikasi ya, tapi di satu sisi yang lain juga ini sangat perlu untuk dikaji ulang karena bahan dasar dari mie sampai saat ini adalah terigu dan terigu tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia sehingga sangat bertentangan dengan kedaulatan pangan. Sedangkan pendekatan yang lain adalah kita harus juga mendrive supaya Indonesia bisa memakan tidak hanya nasi, sehingga kita bisa terdiversifikasi memakan banyak hal, namun tidak sampai kita mengkonsumsi bahan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Mungkin itu yang menjadi pendekatan yang paling baik. Kita tidak hanya mengusahakan mengoptimalkan sumber daya alam, namun kita harus juga mendrive masyarakat kita untuk bisa mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Jadi perubahan pola konsumsi dari yang model Indonesia itu yang dulu makan nasi, mungkin makan jagung, menjadi makan mie itu kan tidak 1-2 tahun. Namun ada satu pendekatan yang masif yang akhirnya bahkan mungkin 1 minggu kita pasti mengkonsumsi mie ataupun yang berbasis terigu. Nah, ini yang menjadi bahasan ke depan dan juga mungkin diskusi menarik ke depan. Kemudian ini mungkin adalah yang hampir terakhir, bahwa teknik umum bioteknologi yang digunakan untuk keperluan pangan itu adalah seperti yang ada di slide ini. Mulai dari kalau kita lihat di tingkatan dari biosfer sampai ke molekul, molekul ini sebenarnya adalah nukleotida ya. Ada yang membagi sel, kemudian protoplasma, kemudian nukleotida, namun ada juga yang sel, kemudian molekul. Namun kita jadikan satu saja bahwa setelah sel itu adalah ada molekul yang di sini adalah nukleotida. Nukleotida itu DNA begitu aja atau genom. Ya. Nah di proses ini pada prinsipnya kalau kita ingin memberikan pilihan kepada manusia ini untuk bisa mengembangkan raw material pangan yang mampu menjawab populasi dari manusia yang sebegitu meledaknya ini, maka pendekatan-pendekatan yang sampai saat ini umum dilakukan adalah yang pertama seleksi tumbuhan, seleksi kemudian hewan dan yang lain. Jadi dengan teknik seleksi ini kita bisa memilih untuk menghasilkan indukan ataupun menghasilkan organisme yang dia lebih cepat berkembang atau tahan penyakit atau lebih tahan terhadap environment atau lingkungan yang serba tidak menentu di saat adanya climate change yang seperti ini. Ada juga yang melakukan proses breeding. Proses breeding ini adalah proses di mana kita mengawinkan dari bibit atau individu unggul untuk menjadi satu. Dan kita pilih dari proses breeding ini untuk menghasilkan anakan atau indukan yang memang unggul dari segi beberapa hal tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah cloning. Pada teknik cloning ini kita ingin mengambil satu sifat baik dari suatu organisme tertentu ke dalam organisme yang lain. Pada teknik yang paling dasar kita bisa mengembangkan cloning ini pada yang paling simpel di bakteri. Namun kalau kita ingin naik ke yang tingkat lebih atas lagi, Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar namanya domba doli ataupun yang lain, di mana pada domba doli itu terjadi cloning pertama kali mungkin untuk yang hewan tingkat tinggi, yang selain biasanya itu terjadi di bakteri, terjadi di jamur, terjadi di sel monosel ya. Namun yang doli itu terjadi di sel yang sudah bahkan adalah individu, tidak menjadi sel lagi. Kemudian teknik grafting itu adalah teknik di mana yang paling mudah mungkin seperti pencangkokan, ya, mengambil satu bagian tertentu untuk kemudian dikawinkan atau dicambungkan ke dalam
organisme plant atau tumbuhan yang lain. Kemudian ada hibridisasi. Hibridisasi adalah penggabungan dari dua sifat berupa baik single strand RNA maupun single strand DNA atau double strand DNA. Dan ini digabungkan sifat-sifat yang baiknya, maka ini kemudian berkumpul bergabung, ini bentuknya dinamakan, tekniknya adalah hibridisasi. Ada juga yang menggunakan mutagenesis. Mutagenesis ini adalah suatu teknik untuk memutasikan satu bagian tertentu supaya dia menghasilkan satu sifat yang lebih baik. Contoh misalnya mutagen itu misalnya kalau yang tidak terkontrol baik menjadi kanker. Namun kalau misalnya ada satu gen tertentu yang jika dia dimutasi maka akan menghasilkan indukan sel yang lebih cepat untuk berkembang, karena kanker itu adalah sel yang cepat berkembang. Namun jika pada misalnya MIT atau sel dari tumbuhan atau sel dari hewan yang dia mengkoding atau mengkode sel untuk muscle atau daging, kalau dia dimutasi nanti akan menghasilkan daging yang lebih cepat, maka ini yang kita harapkan. Nah, mutagenesis sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah random mutagenesis, yang kedua adalah site direct mutagenesis. Nanti kita tidak terlalu detail di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah kita ambil satu sel atau satu jaringan dan kemudian kita kulturkan, dan nanti ini kita gunakan untuk proses pembibitan biasanya. Kemudian variasi sumaklonal. Sumaklonal ini terjadi saat nanti di kultur jaringan biasanya. Embryogenesis, penggabungan sel, transposon, viral infection, dan yang paling fenomenal akhir-akhir ini adalah editing genome dengan menggunakan teknik CRISPR. Ini adalah teknik baru di mana kita bisa mengutak-atik genom seperti yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengedit genom yang kita inginkan pada satu sel. Dan ini sangat menarik, namun tentu saja pendekatan yang editing genome, cloning, dan yang lain ini juga harus ada kaidah yang dipegang, yaitu bioetika. Yaitu kita meneliti itu harus ada etikanya, tidak boleh sembarangan untuk meneliti pada tingkat molekul. Demikian mungkin untuk teknik umum bioteknologi yang sering digunakan untuk keperluan pangan. Di sini juga ada warna yang sudah saya warnai, dan ini kalau tulisannya misalnya ungu, maka dia terjadi atau dilakukan pada tingkatan individu. Ya. Misalnya kalau kita seleksi, maka kita seleksi adalah kalau ikan misalnya, ikan dengan ikan kita ambil, dan ini adalah bentuknya individu. Kemudian contoh yang cloning, maka kita warna merah, maka di sini adalah warna merah. Clone berarti kita mengutak-atik nukleotidanya, jadi tingkatannya pada molekul. Kemudian embrio fusi sel ini pada sel, sehingga yang diutak-atik adalah sel ketemu sel, kemudian digabungkan, dia akhirnya genomnya masuk, dan ini bentuknya adalah sel. Ya. Dan ini adalah tingkatan ini sesuai dengan teknik-teknik yang umum dilakukan. Dan terakhir, mungkin ini next discussion, artinya ini menjadi bahan renungan dan juga bahan dari diskusi ke depan. Biasanya 3 kali saya ngajar, tapi kalau yang ini sepertinya saya hanya dapat 2 kali pertemuan, sehingga ini adalah terakhir di kita. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa diskusi kita kali ini atau ke depan yang menjadi bahan renungan adalah seberapa jauh pendekatan teknologi tersebut mampu menyelesaikan permasalahan pangan di dunia. Kemudian yang kedua adalah apakah perlu kebijakan yang bersifat makro maupun mikro untuk menyelamatkan populasi dunia, baik dari segi lingkungan maupun dari segi pangan. Kalau kita lihat di sini untuk kebijakan adalah kalau kita ingin menyelesaikan biosfer, biomasa, ekosistem, komunitas, dan yang lain, maka untuk kasus ini, populasi sampai biosfer,
ini pendekatan yang paling menurut saya paling optimal dan paling mengena adalah pada ranah kebijakan. Ya, di sini. Sehingga kalau kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatur sampai ke sini masih terlalu sulit untuk kita. Namun misalnya kebijakan tentang emisi, kebijakan penggunaan misalnya peralatan, processing A, pembukaan pabrik, dan yang lain untuk mengkontrol biosfer sampai ke tingkat populasi, ini lebih efektif menurut saya adalah dengan menggunakan kebijakan. Namun kalau untuk yang individu sampai molekul, meskipun juga nanti ada kebijakan yang bermain di sini, tapi yang bisa menyelesaikan secara optimal itu menurut saya adalah pada tingkatan teknologi. Ini yang mungkin menjadi pembeda antara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di sini dengan beberapa penyelesaian yang masuk ke tingkat molekul. Jadi penyelesaian masalah lingkungan itu kita harus mempertimbangkan ada keterkaitan antara tingkat biosfer sampai ke tingkat yang paling kecil yaitu nukleotida atau molekul. Demikian mungkin pada prinsipnya sebenarnya ini bahan diskusi awal tentang bagaimana kita mengaitkan antara kerusakan lingkungan, perbaikan lingkungan, dan juga keberlanjutan dari manusia dengan populasi yang meledak luar biasa ini, pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan dan yang lain pada prinsipnya ini masih memerlukan suatu bentuk diskusi, kajian maupun yang lain. Karena pada prinsipnya kuliah S3 menurut saya tidak memberikan materi baru karena Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Saya sendiri lebih fokus sebenarnya di proses yang di teknologi ini, cloning, fusion cell dan yang lain ini adalah sesuatu yang mungkin sedikit saya pahami dan saya lakukan. Pada tingkat kebijakan dan yang lain ini adalah pengetahuan umum dan ini sifatnya akan semakin menarik jika kita bisa berdiskusi sebenarnya. Namun mungkin pertemuan kita cukupkan untuk hari ini dan jika ada diskusi dan yang lain bisa disampaikan pada laman yang sudah disediakan di YouTube ataupun yang lain. Bapak Ibu nanti jika ada penelitian yang tertarik tentang cloning, hibridisasi, mutagenesis ataupun yang lain, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut secara personal, silahkan bisa kontak saya dan kita bisa berdiskusi tentang teknik-teknik bioteknologi dan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan penelitian di bidang ini kalau memang tertarik untuk di bidang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan selamat berlibur, ini masih auranya liburan. Dan saya tutup sekian. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.